Orang-orang tuh terlalu sibuk ngelihat kontra di Surrogacy. Ya mungkin Oh, surrogate mother. Oh, oke. Azerbaijan, yes. Sebenarnya kita syuting itu di studio Bintaro, teman-teman. Azerbaijan itu hanya ilusi semata. bener-bener gelap, cuman ada lampu mobil. Ya teman-teman, siapapun yang menemukan handphone ini berarti kita udah nggak ada. Karena kayak lari ke salju kayak loncat itu saljunya di pinggir jalan, sebenarnya kayak Jor jangan dipegang itu kotor. Itu kayak ini salju kayak ntar ada yang lebih bagus lagi Jor. rahim gitu. Kayak kita aja kan selalu dibilang ibu mengandung itu penuh perjuangan, taruhannya nyawa, tapi lo bisa meminjamkan itu ke orang lain. If you like it then do it, if you don't then don't do it. But it is life. Melakukan itu ya harus yakin, pasangan suami istri harus yakin. Hidup seperti apa yang sudah lo lewati sampai akhirnya lo mau meminjamkan rahim. Lo begitu juga sama si pasangan suami istri yang memilih untuk surrogate, berjuang untuk terus kita syukuri segala macam. Jadi Jordi wise banget ya di sini. Itu yang aku dapat dari Dirjo. Almost is never enough. Halo teman seru CGV, kita dari cast film Dirjo Almost is never enough. Ada Anggika Bolsrli berperan sebagai Ella. saya Jordi Pranata berperan sebagai Joshua. Aku Salsabila Adriani berperan sebagai Maura. Karena kita syuting itu di studio Bintaro, teman-teman. Azerbaijan itu hanya ilusi semata. Enggak jadi. Saking bagusnya jadi kayak kayak CGI gitu. Dan memang udah ini film yang jarang syuting di sana, tapi film-film yang syuting di sana pun didirect oleh Pak Monty gitu. Jadi memang Pak Monty sangat jatuh cinta dengan panorama di Azerbaijan dan ini mungkin kalau aku nggak salah film ketiganya Pak Monty di sana. Pengalamannya bagaimana? Pengalamannya it's an experience karena kayak wah ternyata sebelum syuting ini jujur kurang familiar sama Azerbaijan kayak Azerbaijan gimana ya kayak gitu loh. Tapi gara-gara film ini juga tahu oh Azerbaijan itu di sini gitu yang deket Turki apa tuh sampingan nama Rusia, ada Kaspia segala macam dan culture-nya lumayan menarik, orang-orangnya baik, cuacanya dingin dan makanannya masuk ada nasi, ada kambing. Sebenarnya culture-nya juga kurang lebih sama tahu kayak kita. Iya. Maksudnya walaupun dia berada di Eropa tapi yang tipikal anak perempuan yang sampai dia menikah tinggalnya sama orang tua gitu kan. Kita mikir kalau budaya barat itu kan sopan santunnya sama 18 tahun ya lu keluar dari rumah lu hidup mandiri, kalau di sana ternyata enggak. Tapi mereka cukup lumayan negara Islam sih. Iya, agamanya masih ada agama Islamnya. Iya. Tuh, jadi tapi seru banget sih dan keren gitu loh, kayak maksudnya dibanding sama Jakarta kan Jakarta tuh kota banget gitu ya, gedung-gedung tinggi di mana-mana. Kalau di sana tuh rumahnya masih semacam kayak rusun apartemen gitu. Iya, masih tapi agak di tengah-tengah rusun itu ada bangunan yang luar biasa futuristik gitu loh. Betul. Kalau kita kan kayak ya udah gedung kita tinggi ke atas ya udah gitu aja gitu kan. Nah di sana tuh kayak di tengah-tengah rusun tiba-tiba ada satu gedung yang bentukannya aneh-aneh gitu. Jadi arsitekturnya lumayan keren banget menang sih Azerbaijan. Terus yang bisa di-highlight suhu di sana sangat berbeda dengan di Jakarta kan, karena kita negara tropis, di sana kita datang pas suhunya lagi winter. Desember. Saljunya ada, meriang-meriangnya ada. Minum suplemennya ada banget gitu. Jadi ya pengalaman yang gak bakal bisa kita lupain sih. Pertama kali lu liat salju kan? Iya. Sama aku lagi. Itu di pesawat Jordi udah kayak gue mau lihat salju. Aku gak pernah ketemu salju terus ketemu di Azerbaijan. Terus dia kayak lari ke salju kayak loncat itu saljunya di pinggir jalan, sebenarnya kayak Jor jangan dipegang itu kotor. Itu kayak ini salju kayak ntar ada yang lebih bagus lagi Jor. Salju pertama Jordi, tapi kayak ya udahlah ya. Biarkan aku merasa bahagia. Nemu yang lebih bagus lagi kan? Nemu. Banyak. View-nya bagus banget. Kita di kota, ada terus juga kita di pedesaan, ada di dataran tertinggi di sana. Gitu. Kenalek namanya. Kita naik ke Kenalek di desa yang kita syuting itu, kita pakai mobil kecil banget, muatnya itu empat, tapi empatnya satu kayak driver, 3 penumpang gitu. Jadi mobilnya paling cuma segede. Enggak, kayak VW kodok. Kayak mobil Mr. Bean. Mobilnya gitu, cuma segini tapi gitu loh. Mr. Bean. Terus kayak karena jalannya kecil dan di sampingnya tebing-tebing gitu. Karena gunung kan. Terus kita kayak naik gitu kayak terus malam pas balik nggak ada lampu pencahayaan gitu. Pulangnya ketar-ketir karena nggak ada lampu. Ya sebelah jurang dan nggak ada lampu. Karena kalau pergi kan dimanjakan dengan pemandangan, tapi pulang tuh bener-bener gelap, cuman ada lampu mobil. Kita sampai jadi kayak inget ya
Kita bikin konten. Kita bikin vlog Ya teman-teman siapapun yang menemukan handphone ini berarti kita udah nggak ada. Karena serem. Coy, nggak ada begal. Nggak ada. Tapi kita beresnya malam. Jadi matahari turun Matahari kita turun, baru kita pulang. turun. Tapi bintang-bintangnya bagus sih. Oh iya, stargazing. Bener. Stargazingnya bagus banget. Keren. Pokoknya keren sih. Lagi syuting sama Monty. Oh di ini ya. Oh langsung ya itu lagi syuting. Tiba-tiba kayak, gue kayak nanti ada ini deh sama lu gitu. Nah itu tapi belum dikasih tahu. Nah dikasih taunya lagi film ini itu di apa tuh? Movie Fiesta. Iya, lagi acara apa ya waktu itu ya? Oh ulang tahunnya Pak Monty. Ulang tahun Pak Monty. Ulang tahunnya Pak Monty. Iya, benar. Iya, lu nggak datang ya? Lagi ada ulang tahunnya Pak Monty gitu, tiba-tiba dikasih tahu tentang si film ini. Awalnya juga dikerjain, dia bilang kayak, Cak, gue punya banget nih karakter cocok banget, karakter buat lo, pokoknya berkebalikan deh dari lo. Enggak, pokoknya cocok banget deh sama lo. So kayak cocok banget gimana? Iya, lo kan ngemong, keibuan, sabar. Terus gue kayak, Bapak yakin Pak? Terus dia kayak, iya kebalikan dari lo karena ini kayak buat lo deh. Nah di situ baru tahu pertama kalinya buat film ini. Gue kayaknya lagi syuting atau apa terus ditawarin yang kayak dapat WhatsApp kayak Monty tiba, oke. Nggak buka sinopsis sih gue. Tapi gue nggak buka sinopsis, tapi pas nyampe rumah baru gue buka terus kayak, oh surrogate mother, oke. Azerbaijan, yes. Awalnya nggak Azar kan? Awalnya tuh Teguhnya Azar sih. Oh di gue awal tuh New Zealand kalau nggak salah. Iya New Zealand. Gue dari New Zealand tiba-tiba. Tiba-tiba kayak, jadi Azar. Sama, aku sebelumnya udah ada omongan dari Pak Monty. Terus hilang. Pas datang ke ulang tahunnya Pak Monty, dia serius. Kayak bener nih kita bentar lagi bakal seriusin, akan ketemu segala macam kayak. Jadinya Azerbaijan, lumayan challenging karakternya Jor gitu. Oh iya udah boleh Pak, yuk kita coba gitu. Pertama, Almost Is Never Enough is based on the book by Mbak Sefri, Almost Is Never Enough. Judul bukunya itu, tapi maknanya Almost Is Never Enough mungkin in terms of love sih. Jadi ya almost itu ya bukan berarti enough. Aku tuh jadi lebih mikir gitu kayak. Kalau dari aku tuh Almost Is Never Enough based on film Dirjo. Ketika kita memerankan dan lain-lain gitu ya, aku ngerasa ketika kita dikasih karunia, dikasih berkah, dikasih rezeki sama Tuhan, kita nggak cukup untuk cuman bersyukur menurutku. Bukan hanya kayak, oh ya gue punya pekerjaan, oh ya gue punya istri, oh ya gue punya karir segala macam, tapi nggak cukup sampai di situ. Tapi harus ada yang dilakukan, yaitu berjuang untuk mempertahankan, berjuang untuk terus kita syukuri segala macam. Jadi Jordi wise banget ya di sini. Itu yang aku dapat dari Dirjo. Almost is never enough. Jangan keasikan ketika kita dapat kebahagiaan karena roda terus berputar. Setuju sama Jordi banget. Thank you. Gue tadi cuma mikir tapi kayak ya tapi gue setuju sih sama ya kan? pemikiran karena lo perjuangan kayak, kita di film ini kan lumayan ya. dan it's more talking about keinginan orang yang misalnya Joe sama Mauro udah happy nih, udah find their soulmate. Tapi kayak itu juga nggak cukup, not enough. Karena Belum manusia cukup. bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Betul. Kita lagi pada dewasa-dewasa hari ini ya. Habis minum kopi ya. For me, surrogate mother is an option in life. Option in life di tempat yang legal. Buat orang-orang yang di luar sana yang emang kesusahan untuk punya anak, ya itu adalah opsi yang bisa kalian lakukan sebagai proses untuk mendapatkan anak. Dan for me ya oke-oke aja, masing-masing orang ya, you like it, you don't, it's up to you. It's if you like it then do it, if you don't then don't do it. But it is life, di luar sana banyak yang melakukan itu dan ya begitulah. Iya. Sama sih aku juga netral-netral aja sih, ya kembali aja ke pribadinya masing-masing karena kan ya kita nggak bisa tahu pola pikir setiap orang tuh seperti apa gitu. Tapi yang bisa aku omongin sih sebelum melakukan itu ya harus yakin, pasangan suami istri harus yakin, si mencari surrogate mother-nya juga harus surrogate mother yang yakin gitu. Karena tadi ngobrol sama Gika ada beberapa kasus ya di luar sana ketika si surrogate mother-nya ngandung terus ngerasa ini memiliki bayi itu akhirnya
dibawa gitu kan. Jadi kayak menurut aku kalau ngelakuin itu harus yakin dan yang pasti di tempat yang diperbolehkan gitu. Dan harus diobrolin juga sama keluarga. Kita harus ya saling sharing lah, apalagi kalau di Indonesia kan hal seperti itu tabu ya gitu. Kalau aku tuh awalnya nggak tahu sama sekali pas Pak Monty bilang, iya ini kita akan tentang surrogate mother. Oke. Mikirnya kayak apa ya gitu. Pas baca pinjem rahim, pinjem rahim. Hah? Pinjem rahim gitu. Kayak kita aja kan selalu dibilang ibu mengandung itu penuh perjuangan, taruhannya nyawa, tapi lu bisa meminjamkan itu ke orang lain. Kenapa gitu? Dan itu menjadi suatu hal yang menarik. Hidup seperti apa yang sudah lu lewati sampai akhirnya lu mau meminjamkan rahim. Lu begitu juga sama si pasangan suami istri yang memilih untuk surrogacy kan. Kayak kenapa gitu? Lu ngebet banget pengen punya anak sampai akhirnya harus mengeluarkan budget yang nggak kecil, terus orang tua sekeluarga besar harus tahu segala macam. Jadi aku menanggapinya tuh menjadi suatu hal yang menarik. Terkait ini salah atau tidak itu di luar kapasitas aku, yang jelas ini terjadi beneran di belahan dunia lain gitu ya. Iya, pengorbanan nggak sih? Iya, salah satunya tuh pengorbanan dan friendship gitu loh. Maksudnya kayak kepikiran nggak sih, ini aku sebagai Salsha ya, aku nggak kepikiran sih untuk misalnya aku sahabatan kental sama Anggika kayak udah berbelas-belas tahun. Aku kalau amit-amit punya bermasalah dengan rahim, sejujurnya aku nggak kepikiran untuk kayak, lo mau nggak ngandung anak gue? Itu tuh nggak kepikiran gitu. Tapi ya berbeda dengan kasusnya Maura, Ella sama Jo, karena kasih dan sayang kita begitu besar. Kita bertiga tinggal tuh kayak udah jadi kayak keluarga lah, walaupun sahabatan, tapi kita keluarga semuanya di Indonesia. Di sana kita cuma bertiga gitu. Dan pengorbanannya Ella yang kayak gue sayang banget lagi sama lo, gue peduli banget lagi sama lo, sampai dia rela untuk meminjamkan rahimnya untuk sahabatnya gitu. Karena ya Ella sendiri pun di luar negeri sana, di Azerbaijan sana, bukannya orang yang suka minjemin rahimnya juga gitu kan. Ini juga hal pertama buat Ella. Jadi menurut aku tuh kayak di film ini tuh lebih ke pengorbanan, kasih, cinta, semuanya. Dan yang bisa ditekanin dari film ini juga, cinta tuh bukan sekedar pasangan dan keluarga aja gitu. Betul. Cinta tuh banyak bentuknya, cinta tuh banyak kayak kita cinta kepada Tuhan, diri kita sendiri, sahabat, sama hewan, idola, K-pop segala macam kita juga cinta. Jadi ya menurut aku sih kayak this movie is a process of life. It's not just surrogacy, but it's about life. Apalagi our biggest highlight is grief, processing grief. Karena di sini ya emang ada surrogacy-nya, but that's not the main point. Kita nggak cuma ngobrolin tentang surrogacy, but it's more about processing grief. Karena makanya Dear Joe, karena Joe yang harus kehilangan istrinya, Ella kehilangan sahabatnya dalam proses mengandung anaknya mereka. So it's about life, friendship, family, semuanya dibalut dengan surrogacy. Bener. Kalau menurutku kayak ya film ini Dear Joe tentang surrogacy gitu, tapi bukan soal kita melihat surrogate itu tabu, ilegal segala macam, bukan, tapi orang-orang yang di bawah payung itu kayak apa ya, gimana ya hidupnya gitu. Ya gitu. Kita akan, Dear Joe ini akan menampilkan soal itu, sepasang suami istri yang benar-benar clueless, sahabatnya yang rela untuk dipinjamkan rahimnya, dan bagaimana Joe ini mempertahankan keputusannya meski sang istri udah nggak ada. Nah, jadi itu yang di-highlight soal surrogate atau apa, itu hanya apa ya? Iya, it's just itu a part of it gitu. Itu cuman bagian yang itu bisa jadi pilihan yang lain, bayi tabung atau segala macam. Tapi bagaimana orang-orang di bawahnya ini tuh bertahan hidup, memperjuangkan cintanya, memaknai keputusan yang sudah diambil, itu sih yang di-highlight. Karena menurut aku dari kemarin pun orang-orang tuh terlalu sibuk melihat kontra di surrogacy-nya. Ya mungkin karena awam juga buat mereka. Iya, karena super fokusnya pasti surrogate mother ini di Indonesia nggak gini. Sedangkan kita ini kan apa ya, wisata karakter ya gitu. Dan surrogate ini nggak boleh kita tutup mata kalau ada di dalam dunia ini gitu loh. Dan ya itu tadi lagi, kenapa bisa terjadi surrogate mother, kenapa bisa jadi surrogacy itu ya karena banyak apa ya, pendukung-pendukungnya gitu. Bukan karena emang bosen nggak punya anak, udahlah kita surrogacy aja gitu. It's not as simple as that. Dan ya itu makanya film ini it's about life. A life of 3 people yang di luar sana
yang mereka hadapi, kesulitannya mereka, kebahagiaannya mereka ya untuk ditonton sama masyarakat Indonesia. Jadi kayak oh perspektif baru nih, oh ada ya orang yang hidup seperti itu. Toh jujur setelah syuting ini pun jadi banyak belajar kayak ya kayak Jordi akhirnya Jadi tahu wise ya. kalau di sini ada kalau di dunia ini ada namanya surrogacy gitu. Iya. Lumayan jadi dewasa. Gitulah ya kurang lebih jadi panjang ya jawabannya. Ini lebih ke arah kayak Gue lagi seneng gara-gara diskusi. Pertanyaan. karena udah nonton, jadi udah kayaknya nonton. ngerti apa yang Iya. kita maksud gitu loh. Benar-benar jadi lebih ke maknanya. Maknanya betul perjuangan. Bukan highlight surrogacy. Kalau itu kan bisa jadi medical documentary kali ya. Iya. Kenapa gue kayak tahu lo Gue tahu, gue udah tahu. Iya. Boleh. Karena di sini mungkin aku yang pernah mengalami kehilangan anggota keluarga gitu ya. Memaknai kehilangan tuh sebetulnya ya kehilangan anggota keluarga pasti sakit. Pasti ada luka yang gue udah 2 tahun ditinggal bokap tuh nggak pernah sembuh lukanya, selalu ada. Walaupun di universe atau Tuhan gitu ngasih kita bertubi-tubi kebahagiaan, tapi luka itu tuh masih ada. Tapi kalau aku boleh cerita tentang kehilangan yang lain gitu, mungkin kalau kehilangan anggota keluarga tuh ya salah satu momen down di hidup gue. Tapi balik lagi, kalau dilihat lebih bawahnya lagi, yang mau gue share gitu ya, kehilangan tuh kehilangan kayak apa tadi pertanyaan kan bikin kita down gitu ya. Kadang tuh gue ngerasa ngebandingin hidup gue sama teman-teman gue yang lain gitu. Dengan kehilangan bokap, gue jadi ngerasa kehilangan diri gue. Dalam artian kayak kalau gue bandingin, temen gue di umur segitu dia udah bisa beli rumah, dia udah bisa beli kamera klasik, dia udah bisa beli motor, mobil yang mereka mau. Tapi kok gue nggak bisa ya? Pas gue tarik kayak, oh iya karena gue kehilangan masa itu. Bukan kehilangan, dengan kepergian bokap gue jadi ada tanggung jawab kayak untuk menghidupi orang lain selain gue. Kayak yang tadinya bokap gue tanggung jadi ke gue gitu kan, kayak nyokap, adik-adik gue gitu. Jadi gue ada kehilangan part of myself yang gue korbankan gitu. Ya sudahlah, gue belum bisa beli apa yang tadi gue sebutkan, tapi ternyata kebahagiaan gue muncul dari situ gitu. Gue bisa kuliahin adek gitu. Tapi kayak, Jor kok lu film lu ini, mana kalau nggak punya rumah, nggak punya mobil? Sorry, adik gue kuliah 1 dari duit gue, gitu. Yang kayak, iya itu. Tapi sometimes gue ngerasa itu part kehilangan, kayak gue kehilangan apa Tapi sebetulnya. emang when you lose someone yang deket sama lo, kayak bokap, gue juga pernah ngerasain nenek gue sama kakek gue pergi, gue ngerasain kayak anjir gue sesayang itu, and losing them is like losing a part of yourself. Dan gue baru sadar yang kayak, oh grief itu nggak akan kita pergi healing dan hilang aja begitu. Betul. Itu grief itu kita akan selalu membawa dalam diri kita. Cuma kita yang decide what we do with that grief. Do we get up and work hard and enjoy life while remembering them in a good way, atau kita hancur-hancuran nih? Gitu. Betul. Grief does not go away. It's always there. Iya. Betul. Nggak apa-apa. Kayak Jo pun juga itu proses hidupnya Prosesnya dia, coping mekanismenya dia gitu. Kalau seandainya dia nggak kayak gitu, gila, gue mungkin dibelain dia istri nggak gue. akan sadar. Gak apa, langsung wah. Ini mau orang ngomong di akhirat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang. Kalau begini ya, bidadari. Terusin sayang mau aku beliin lagi. Ya gitu, begitulah. Nggak tahu, mungkin ada punya kehilangan lo. Jadi cukup lah. Gue akan bilang sama Joe, kalau gue adalah, karena gue Ella ya, kalau in real life gue akan bilang ke Joe, happiness is a choice. Being sad is okay, but you have to choose to be happy. Thank you. Nggak bisa ngomong Padahal apa gue sih. bukan Joshua in real life, tapi kan gue kayak berasa. Aku nggak bisa ngomong apa sebagai orang, aku udah di liang kubur. Sebagai lu deh, sebagai Kamu udah Salsa. gini. Lo punya temen nih, lo punya temen yang kayak Joshua, lo mau ngomong apa? Iya, gue bakal bilang kayak ya udah hidup lo lagi jadi kapal Titanic bro. Benar. Maksudnya apa? Ada sejarah juga, ada meninggal juga, coy. Enggak, maksudnya yang kayak ya itu hidup lo lagi ngabrak kapal, tenggelam, tapi lo bisa milih lo mau nenggelamin diri lo atau lo mau survive hidup gitu. Terus tiba-tiba nemu kapal baru. Terus nemu kapal baru yang naik lagi, Terus menemukan tenggelam kehidupan lagi baru. gitu. Gitu Just terus sama hidup, gitu. that's Emang life. hidup tuh gitu, selalu berputar. Circle of life, ada betul.
lagi good moments, lagi bad moments, tapi it's up to us what to do with it aja. Sama aku juga bakal bilang sih sama Jo kayak Tuhan tuh ngasih kita 1000 pintu gitu. Kayak kamu buka pintu baru, buka lagi pintu lagi gitu. Jadi semuanya tuh tentang pilihan ya, pilihan kamu mau kayak gimana, apa mau terus-terusan hancur-hancuran kayak gitu gitu atau mau balik lagi. Betul. Sahabatnya Ella emang. Bener. Kalau dari aku tuh ke Joshua ya, untuk Joshua di luar sana ya it's okay not to be okay, kayak Betul. dengan semua tabrakan-tabrakan yang terjadi di hidup lo, dan lo akan merasa pincang, bahkan lo akan merasa mati juga, kayak it's fine. Tapi balik lagi, lo mau sampai kapan kayak gitu? Lo harus ngelihat lo masih punya sahabat-sahabat, lo masih punya anggota keluarga yang lain, dan lo masih punya cita-cita yang masih lo harus lo kerjakan. Jadi yuk jangan lama-lama bangkit gitu. Halo buat semua teman seru CGV, catat tanggal 10 Agustus 2023 film Dear Joe, Almost Is Never Enough akan segera tayang. Bawa semua anggota keluarga kalian, teman, pacar, suami, istri, selingkuhan. datang ke CGV di tanggal 10 Agustus 2023. Sampai ketemu di bioskop.